Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini media dan teman-teman Kristen itu dikejutkan oleh sebuah pernyataan dari anak Tuhan yang tentunya Kristen. Dan pernyataan itu sangat banyak mengejutkan dan banyak orang menyayangkan keputusan yang diambil. Seorang selebriti dengan followers yang begitu banyak dan begitu banyak orang yang menyukainya. Hari ini Ari Wibowo beserta dengan istrinya, mereka membuat pernyataan berpisah atau bercerai. Dan kalau saya lihat dibuat di sosial medianya, terlebih di Instagramnya, menuliskan sebuah caption di mana captionnya berkata mereka masih serumah, masih tinggal serumah, bahkan dikatakan masih seranjang. Lalu kemudian dikatakan tekad mereka sama-sama sudah bulat untuk berpisah. Sudah bulat untuk berpisah. Dan membuat pernyataan ini bukan cuma satu pihak. Kedua-duanya membuat pernyataan. Dan ini benar-benar sangat mengejutkan. Secara pribadi saya juga termasuk yang kagumlah, karena beberapa kali saya lihat seorang Ari Wibowo, dia pelayanan, dia berkhotbah. Tapi proses kehidupan, pahitnya kehidupan, ternyata tidak semudah mengucapkan kata-kata di depan banyak orang ataupun di depan jemaat. Jujur, sangat terkejut. Lalu kemudian dikatakan di captionnya, apapun alasannya, jadi apapun alasannya, sifatnya pribadi. Dan mereka bilang ini semua melewati masa-masa yang tentunya tidak mudah. Dan mereka melakukan ini demi anak-anak. Jadi mereka memutuskan berpisah demi anak-anak. Menurut saya, kata demi anak-anak harusnya tidak berpisah. Karena sejujurnya anak menginginkan kedua orang tuanya bersama. Tidak ada anak yang mau kedua orang tuanya berpisah, gak mau. Gak ada yang mau. Pasti kalau ditanya di hati mereka yang terdalam, mereka pasti mau papa mamanya tetap bersama. Nah, kemudian dikatakan juga proses perceraian ini bisa berlangsung dengan baik dan tenang. Gak harus dipenuhi emosi ataupun amarah dan saling menjatuhkan. Dan dikatakan ini real, bukan drakor. Dan ini yang juga saya kira tidak masuk di akal dengan statement kami sudah dewasa dan kami tetap sama-sama sayang anak. Tapi di antara kami rasa sayangnya sudah tidak ada lagi. Dan kalaupun kami lanjutkan justru kasihan anak-anak karena keharmonisan sudah tidak terjalin. Dan kami tidak bisa menjadi contoh suami istri yang baik, yang saling mencintai. Begini, saya menyampaikan ini bukan untuk mau pansos atau enggak. Cuman saya pengen tergerak untuk siapapun yang mendengarkan ini, supaya ini menjadi satu
satu pertimbangan bahwa perceraian itu bukan solusi. Karena kalau kita bilang udah nggak cocok, udah nggak ada kecocokan, masalahnya begini, tidak ada orang yang betul-betul cocok dengan kita. Minta maaf, anak pun dengan orang tuanya belum tentu cocok. Belum tentu cocok. Istri dengan suami udah pasti belum cocok. Bahkan Yesus pun dengan murid-muridnya. Bahkan ada satu yang terhilang. Karena apa? Ketidakcocokan. Namun bukan kemudian itu jadi alasan untuk kemudian berpisah. Karena memang kita dipanggil Tuhan bukan untuk cocok-cocokan. Nah, kita dipanggil Tuhan untuk bersatu. Nah, kata bersatu artinya di situ ada serba kekurangan. Kekurangan suami, kekurangan istri ada di situ, tapi dijadiin bersatu. Nah, kalau dikatakan bersatu, yang tidak cocok tadi itu bukan berarti harus dipisahkan, bukan. Karena Tuhan memanggil untuk menyatukan, bukan memisahkan. Jadi teman-teman, ini sebuah pembelajaran. Jangan pernah kita memutuskan untuk kemudian berpisah hanya karena tidak cocok. Hanya karena tidak harmonis. Hanya karena mungkin ada kekecewaan. Mungkin sudah tidak ada kebahagiaan. Kita dalam menikah bukan untuk mencari kebahagiaan. Kita menikah untuk memberi kebahagiaan. Dan sumber kebahagiaan, ya tentunya Tuhan Yesus. Dialah sumber kebahagiaan. Manusia terbatas, manusia punya kekurangan. Tapi kalau ada Yesus, sumber kebahagiaan, rumah tangga itu akan bahagia dan harmonis. Saya berbicara begini bukan berarti saya lebih baik. Saya pun banyak kekurangan. Cuman saya tergerak supaya teman-teman jangan jadikan ini landasan untuk kemudian memutuskan berpisah. Memutuskan berpisah itu bukan sebuah solusi. Nah, kalau kita baca firman Tuhan dikatakan Matius 19 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jelas dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Ingat loh ya, dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan manusia, termasuk suami ataupun istri, tidak boleh memisahkan. Kata mereka kepadanya, jika demikian halnya, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, ini jawaban Yesus yang begitu luar biasa. Ini yang menjawab Yesus langsung, bukan orang lain. Yesus berkata begini, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jelas dikatakan sejak dahulunya sampai sekarang, sampai kapanpun tidaklah demikian. Kalau kemudian mereka bercerai, yang firman Tuhan katakan, itu karena ketegaran hati. Jadi di sini jelas Musa melakukan kesalahan. Keras apapun seseorang, bagaimanapun ketegaran hati seseorang, harusnya Musa nggak boleh memberikan surat perceraian. Tapi yang pasti jelas dikatakan di sini, sejak semula sampai hari ini dan seterusnya, tidaklah demikian diperbolehkan bercerai. Tidak demikian. Sebab jelas dikatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi teman-teman, ini sebuah pembelajaran. Ya, kalaupun nanti
saudara daripada Bapak Ari Wibowo dan kemudian istri bisa mendengarkan ini, saya kira begini, kasih Tuhanlah yang akan memulihkan hati. Bicara tentang kebahagiaan, sekali lagi kita tidak cari kebahagiaan. Kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Semakin kita cari kebahagiaan, semakin gak ketemu. Sebab kebahagiaan datangnya dari Yesus. Yang benar adalah semakin kita cari Yesus, semakin bahagia kita. Jadi saya berharap apapun keputusan pengadilan nanti, kalaupun akhirnya berpisah, saran saya, kembali. Kalau kembali menjadi suami istri, itu benar di mata Tuhan. Itu berkenan di mata Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhanlah yang akan menumbuhkan benih-benih cinta itu kembali. Memulihkan hati yang remuk, yang mungkin kecewa, memulihkan kembali hati itu. Dan aku percaya kalau mengandalkan Tuhan, tidak ada perkara yang sukar untuk Tuhan memulihkan kedua hati, baik suami ataupun istri. Dan aku percaya anak-anak pasti akan melihat itu, melihat orang tuanya, dan kalau balik kembali, betapa bahagianya mereka. Ya, jadi ini yang boleh saya sharingkan, dan ini jadi pembelajaran untuk teman-teman yang lain. Mau sebesar apapun permasalahannya, cerai itu bukan solusi. Justru itu menentang firman Tuhan. Apa solusinya? Berlutut cari Tuhan. Maka Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya dan memulihkan pernikahan itu. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.